Di kancah nasional, Bu Kartini juga sangat luar biasa. Terbukti pada tahun 1964, Raden Ajeng Kartini ditetapkan oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional. Bu Kartini ini sendiri menikah dengan Pak Bupati Rembang hanya 10 bulan saja. Dikarenakan 10 bulan setelah menikah beliau melahirkan, terus 4 hari kemudian beliau wafat. Jadi Bu Kartini wafat usia 25 tahun 4 hari setelah melahirkan. Tapi alhamdulillah putranya laki-laki diberi nama Raden Mas Susalit. Jadi Susalit ini sebenarnya ulen-ulen Jawa yang artinya susah wiwit alit. Pak Susalit putranya Bu Kartini hidup hingga usia 58 tahun. Beliau dulu pensiunan tentara dengan pangkat Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat. Jabatan terakhir Panglima Divisi 3 Diponegoro, Yogyakarta, Magelang tahun 46 sampai 48. Pak Susalit wafat tahun 62. Beliau juga dimakamkan di sini. Makamnya ada di sebelah barat, di bawah bagian di sini. Ada tulisannya Panglima Divisi 3 ini. Pak Susalit satu-satunya putra dari Bu Kartini menikah dapat peran kecil yang makamnya juga ada di bawahnya, ada kuning itu. Putranya juga satu yang kuning depannya sana, namanya Budi Setia Susalit. Jadi secara duniah ini Bu Kartini hanya punya satu putra dan satu cucu. Nah, cucunya ini walaupun dia sudah wafat, tapi alhamdulillah istrinya masih hidup sampai saat ini bersama dengan putra-putrinya 4. Jadi secara keturunan yang masih ada, Raden Ajeng Kartini masih punya cucu mantu dan buyut 4 di Jakarta. Itu adalah keturunan langsung dari Raden Ajeng Kartini. Nah, untuk makam kecil yang ada di dalam ini, di situ ada nama Raden Ajeng Sri Urip Joyadiningrat. Beliau adalah putri dari permaisuri yang ketiga Pak Bupati Rembang. Jadi setelah Bu Kartini wafat, Pak Bupati menikah lagi dengan putrinya Pak Kubono ke-8 Solo sebagai permaisuri yang ketiga. Nah, permaisuri yang ketiga ini beliau waktu melahirkan wafat bersama dengan putrinya. Nah, ini hanya putrinya saja yang dimakamkan di sini untuk mewakili ibunya, karena jenazah ibunya sesuai dengan adat keraton diminta kembali lagi ke keraton Solo. Jadi Pak Bupati Rembang punya 3 permaisuri. Yang tengah ini yang pertama, Bu Kartini yang kedua, cuma yang ketiga diwakili oleh putrinya. Sedangkan untuk makam yang lainnya ini semua adalah makam anak cucu Pak Bupati Rembang, tapi dari istri selir-selirnya. Karena selain permaisuri 3 ini, Pak Bupati Rembang juga punya selir 4. Jadi secara keseluruhan ini Pak Bupati Rembang istrinya hanya ada 7 saja. Dengan putra-putri kurang lebih ada sekitar 13. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum dilanjutkan doa, sekali lagi saya mewakili dari ahli waris keluarga besar almarhum Kartini Joyadiningrat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas doa panjenengan semuanya. Begitupun doa yang senantiasa kita panjatkan dari sini. Semoga semuanya nanti setelah dari tempat ini mungkin mau melanjutkan ke perjalanan yang lain atau nanti sampai di rumah masing-masing, semoga selalu diberikan kelancaran dan keselamatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
dan pertolonganmu kami bisa berkumpul acara tasyakuran ini ya Allah yang Malik yang kudus meletakkan diri yang tempat ini kami mohon kepadamu untuk lestarinya organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijual oleh manunggalnya keimanan dan kemanusiaan demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang Maha Kasih dan tanpa bekas dengan tasyakuran dari narikan akan diri yang ke-44 kami organisasi PCDA Indonesia dan seluruh anak bangsa khususnya para kaum wanita agar mampu meladani sifat keibuan putri sejati untuk mendidik generasi penerus yang berani mempertahankan jati diri bangsa Indonesia di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan apa saja. Ya Allah, yang Maha Kuasa, anugerahilah kami dengan daya dan kekuatan untuk menumbuhkan lestarinya cinta anak bangsa terhadap cinta tanah air, negara, dan bangsa Indonesia menjadi negara Indonesia, Indonesia Raya, Indonesia Jaya, dan Indonesia Raja di dalam merajut perdamaian. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami mohon kepadamu agar organisasi PCDA Indonesia mampu berperan aktif dan menggalang persatuan dan seluruh bangsa dengan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan menuju kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang pada abad ini untuk menyongsong abad mensucikan dan menata kembali Indonesia yang betul sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ya Allah, tunjukkanlah bahwa yang benar adalah benar adanya dan berikan kekuatan untuk melaksanakannya dan